Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah seiring dengan bertambahnya usia kita hari ini, bertambah pula amal kebaikan kita. Dengan hadirnya kita ke masjid untuk sholat berjamaah dan masih sabar di masjid mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh takmir masjid. Kita ingat kembali akan hadis Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya. Nabi ditanya sahabatnya, siapakah orang yang terbaik itu? Nabi SAW kemudian menjawab, mantola umuru hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, orang yang bertambah usianya, bertambah pula amal kebaikannya. Semoga setiap bertambahnya usia kita, berapapun bertambahnya, senantiasa bertambah amal kebaikan kita. Ada seorang ulama yang mengatakan, merupakan musibah bagi kami, bagi saya, jika hari ini waktu berlalu tapi tidak bertambah usia, tidak bertambah amal perbuatan saya. Jika waktu dalam satu hari ini nanti berlalu, ternyata tidak menambah catatan amal kebaikan, itu suatu musibah. Ya, suatu musibah. Termasuk Bapak Ibu, jika Allah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita, ternyata nikmat-nikmat itu tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka nikmat itu menjadi musibah bagi kita. Maka nikmat Allah sekecil apapun, mari kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang adab kepada Allah. Nabi itu bersabda begini, ana bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pernah ketika pengajian Pak Husnul Fatoni itu bertanya tentang ketika menjelaskan hadis ini, mengapa Nabi tidak diutus untuk menyempurnakan akidah, tidak diutus untuk menyempurnakan ibadah, tapi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaan itu istilahnya pertanyaan yang memantik, ya. Itu disampaikan kepada jamaah. Kemudian beliau menjelaskan, karena jika orang akhlak yang terpuji itu sebagai bukti akan kesempurnaan akidah seseorang. Akhlak yang terpuji itu adalah sebagai bukti akan kebaikan ibadah seseorang. Jadi Bapak Ibu yang bahagia, jika akhlak kita itu bagus, adab kita itu bagus, sebagai tanda bahwa akidah kita itu sudah bagus, ibadah kita sudah bagus. Sehingga Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sebelum kita membahas tentang adab kepada Allah, mari kita perhatikan dulu bahwa Allah itu telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, ya, nikmat yang banyak. Saking banyaknya, wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Itu saking banyaknya.
kajian yang lainnya Pak Husnul Faton itu pernah menceritakan begini. Di Jawa Timur ini, salah satu wilayah Jawa Timur ini ada orang yang diberi Allah musibah berupa tidak bisa melihat serta tidak bisa berkedip, betul saged kedip sadangunipun 3 dinten. Nah, yang Jawa niku mestani selapan dinten. Terus dimendiri mawon betul saged kedip blas. Masya Allah, baik. Ternyata setelah orang itu tidak diberi kedip, nikmat kedip itu ternyata mahal. Nikmat kedip itu ternyata mahal. Orang itu kadang-kadang baru merasakan bahwa nikmat itu mahal itu ketika nikmat itu dikurangi sama Allah. Ketika awal itu sudah mulai gerges, cekot-cekot, mboten enak, niku baru merasakan ternyata nikmat sehat itu penting, mahal. Nah, orang itu Bapak Ibu karena diberi sakit seperti sama Allah, itu berobat ke dokter mata, tentunya bukan ke dokter gigi ya. Sakit mata atau dokter gigi. Biayanya mahal, sampai rumahnya dijual, tanahnya dijual, kendaraannya dijual. Intinya garis besarnya hartanya itu habis. Sehingga orang tadi itu harus nunut ke Perumahan Mertua Indah Permai, PMI. Perumahan Mertua Indah Permai, PMI. Nah, setelah itu si orang yang sakit tadi itu konsultasi ke salah seorang ustaz. Terus mengatakan gini, Ustaz, kenapa ya saya itu sudah 36 hari nggak bisa kedip. Nah, kemudian ustaz tadi bertanya, Bapak profesinya apa? Saya profesinya sebagai guru agama. Oh, bagus kalau sebagai guru agama. Sebagai guru agama tentunya tahu kenapa Allah memberikan sakit kepada jenengan. Kira-kira menurut jenengan sakit itu sebagai peringatan Allah, ujian Allah, atau ini adab dari Allah? Sepertinya ini peringatan dari Allah, Ustaz. Loh, kenapa? Karena saya sebagai guru agama selama 39 tahun itu belum pernah sholat. Gak pernah sholat. Jadi guru agama model lopo, guru agama yang muridnya wong gurune mawon boten sholat. Ya sudah, kalau begitu saya harus bertobat kepada Allah, kemudian sholat. Siap, saya sholat ya. Setelah 1 minggu kemudian datang lagi, Ustaz, saya sudah sholat tapi kok belum sembuh. Nah, sampai sholatnya berapa hari? 1 minggu. Nah, sampai sholat 39 hari, hanya baru sholat 30. Selama 1 minggu sudah minta sembuh. Sholatnya ditambah lagi. Sholat tahajud. Itu lebih baik bahagia. Ketika suatu malam orang ini sholat tahajud, merasa capek, kesel, ngantuknya berat, ngantuk pol, maka orang tadi kemudian tertidur. Setelah bangun dari tidur, Masya Allah ya, ternyata matanya sudah bisa terpejam, kemudian kedip-dop sakit merem ketika tidur itu. Gak percaya mencari cermin, iya aku sekedip-kedip, saya sudah bisa kedip-kedip. Kemudian si Ustaz tadi itu ditanya usia jenengan berapa? 39 tahun. Dokter ketika yang merawat tadi kemudian heran, loh kenapa jenengan kok sudah bisa sembuh? Obat apa yang jenengan minum kok bisa sembuh? Orang tadi bercerita, karena saya sholat. Ternyata Bapak Ibu dokter tadi kemudian meneliti apa sih pengaruh wudu dan sholat terhadap kesehatan mata. Terus dokter tadi bertanya lagi, kamu dulu ketika berobat itu sudah habis dana berapa? 360 juta. Masya Allah Bapak Ibu. Orang hanya bisa supaya bisa kedip itu menghabiskan dana 360 juta. Lanjut dengan berpikir kedip itu kelas pinten sebenarnya. Nonton nih, kalau kita meruntut begitu besarnya nikmat Allah, yang ternyata betul nikmat Allah nggak bisa dihitung. Ya tidak bisa dihitung.
Bahkan Bapak Ibu bahagia saking banyaknya, saking banyaknya. Kalau dihitung nggak bisa, kemudian dengan mulai menulis berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Mboten sateng artikan dengan atas korban spidol ini. Cari saja ranting-ranting yang semua pohon yang ada di muka bumi ini, dan seluruh air laut yang ada di muka bumi sebagai tintanya, karena laut di muka bumi ini konon 2/3 permukaan bumi itu adalah laut, 1/3 daratan. Sampai ranting-ranting itu habis, air laut semuanya kering untuk menulis nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan pernah habis. Itu saking banyaknya nikmat Allah. Dengan demikian Bapak Ibu bahagia, Allah itu punya hak terhadap hambanya, punya hak. Dan hak Allah itu merupakan kewajiban bagi semua hamba. Apa hak Allah yang merupakan kewajiban bagi semua hamba itu? Hendaklah hamba tadi itu punya adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, apapun nikmat Allah yang ada pada kamu, pada kita, apapun nikmat itu, sedikit banyak, besar kecil, penting tidak penting, semua nikmat yang kita miliki yang ada dalam diri kita, fa minallah, maka itu semuanya dari Allah, ya, dari Allah. Kan kita sering mengatakan iki ngono sing menehi anakku, putuku, mantuku, tonggoku dan sebagainya. Itu sebagai perantara saja. Ya, tapi hakikatnya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Jangan sampai mengatakan gini Bapak Ibu, wah ini hasil saya pada tanggal 1 Suro ini neng Gunung Kali, hasilnya pun ketok. Ya tambah suki. Berarti itu merasakan bahwa nikmat itu hasil dari kesucian Gunung Kali. Boten satu Gunung Kali. Jenengan teng jalan Kali mawon, pojokan Arjuna niku wonten gedung gedhe jenengan tulisane BRI. Cukup jenengan ngasto sertifikat tanah langsung mesti sugih. Ya, kanten nuwun pinten jenengan. Bapak Ibu bahagia. Ini tadi ayat yang saya bacakan tadi ya, anak ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu bagaimana? Ya, bagaimana adab kita kepada Allah? Nah, sekarang setelah mengetahui ini, begitu banyak, begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, apa sih kewajiban hamba terhadap Allah? Apa sih hak Allah kepada hambanya dan yang merupakan yang menjadi kewajiban sebagai hamba tadi kepada Allah? Kalau itu kita penuhi, berarti kita sudah beradab kepada Allah. Tapi kalau belum kita penuhi, berarti kita tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman dan tidak kufur. Hendaklah orang hamba tadi itu mau beriman kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada hamba tadi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah. Tetap niku istiqomah nggih, mboten beriman ketika mau nikah saja, setelah menikah nggak mau beriman lagi. Kenapa kok hanya mau menikah? Karena calonnya orang Islam. Nah, supaya bisa menikah secara Islam, masuk Islam dulu. Setelah nanti masuk Islam, menikah bubar lagi. Orang sering mengatakan cara seperti itu nanti dapat sapinya sakandani, sakali ini, sakanani. Itu kena semua loh. Yang perempuannya kena, nanti kandangnya hartanya ya kena, nanti seluruh anak-anaknya ya kena. Itu namanya
sekali menikah mendapatkan banyak hal. Ini perintah Allah supaya kita senantiasa beriman. Nah, ayat yang sering disampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu nanti mati kecuali tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya, itu istiqomah. Bapak Ibu bahagia. Nah, cepat-cepat jangan perhatikan. Semua kalau orang itu tetap beriman, orang yang beriman itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga niku la ilaha illallah. Selama kita masih ada la ilaha illallah dalam hati kita, dijamin pasti masuk surga. Kata semua betul kunci ini Bapak Ibu. Jadi kan berkagungan kunci ini. Masa pun duwe kunci ini betul saged mlebu omah. Contohnya ngaten iki, jenengan mungkin kundur. Kasapanipun kundur. Mau pira-piri mlaku-mlaku mawon nang teras. Terus tanggone takon, "Bu, iki menapa kok mboten mlebet omahe? Kekuncian omahe dikunci. Lho jenengan mboten ngasih kuncine. Yo gowo lha iki tak gowo." Lha wis ngerti nggih pirsa nggih dalan ini pun dikunci. Jenengan iku lho pun ngasih kuncine kok mboten saged mlebu omah. Sama dengan orang-orang yang beriman. Enggak mungkin orang yang sudah punya membawa kuncinya sampai tidak mau masuk, tidak bisa masuk surga. Pasti masuk surga. Nah, kalau orang itu yang sudah diberi nikmat oleh Allah yang begitu banyak tadi kok tidak mau beriman, Allah itu kemudian takut heran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bahasa ini pun koron-koron kok iso kamu itu tidak mau beriman kepada Allah, kok iso nglakoni. Wong kamu dulu enggak ada, mati, kemudian saya hidup. Ketika kamu saya hidupkan di muka bumi itu, kamu hidup tinggal di bumiku. Ketika kamu minum air, yang kamu minum itu air yang air itu airku. Kalau kamu hirup udara yang kamu hirup itu adalah udara. Kalau kamu hidup dengan apa itu darah yang mengalir ke seluruh tubuhmu, darah yang semua mengalir di tubuhmu itu adalah saya yang mengalirkannya. Kenapa kok iso kamu tidak mau beriman kepada Allah? Maksudnya Bapak Ibu, bahasa kita itu kok iso, kok bisa kamu tidak beriman kepada Allah. Nah sekarang Bapak Ibu yang bahagia, kalau orang yang beriman itu mesti ada hasilnya, ada buahnya. Ada buahnya. Buah yang pertama itu orang-orang yang beriman itu insya Allah akan diselamatkan dari siksa neraka. Seandainya nanti kok sampai mlebu neraka niku mboten selama-lamanya, tidak selamanya. Tidak ada orang yang beriman itu akan khalidina fiha abadan, tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Mesti akan diselamatkan dari neraka oleh Allah. Karena ada kisah orang yang terakhir masuk surga. Siapa mereka itu? Yang kata Allah, wahai malaikat itu masuklah kamu ke dalam neraka, carilah hambaku yang di dalam hatinya masih ada sekecil darah pun iman. Yang apabila masih ada iman di dalam hatinya, walaupun hanya seberat darah. Kecil, darah itu benda yang paling kecil itu namanya darah. Gampang ingatan itu. Mungkin dengan kondur, terus buka jendela, terus wonten cahaya sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, dengan kepus-kepus wonten bentuk warna putih-putih di antara sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, bentuk yang kelihatan itu namanya darah. Dengan pendet terus diletakkan di atas timbangan, nggak akan mempengaruhi beratnya timbangan, saking kecilnya. Kalau masih ada iman yang dalam hatinya orang-orang itu yang di dalam neraka tadi, kemudian diambil sama malaikat dan akan dimasukkan ke dalam surga, meskipun punya iman sebesar itu. Karena kuncinya tadi miftahul jannah la ilaha illallah. Man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Haram Bapak Ibu. Orang-orang yang beriman itu haram masuk neraka. Makanya tidak akan selama-lamanya. Ya, tidak akan selama-lamanya. Seandainya nanti ditakdirkan masuk ke dalam neraka karena saking nemenin, saking nemenin ini korupsi ya jangan diduga tentang itu. Padahal ini 1 juta, 2 juta, itu 1 triliun, 300 berapa triliun, itu saking nemenin. Nah, tapi bahagia kedua, menurut sang rasa manusia semua dijanjikan Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah, orang yang beriman tadi dijanjikan oleh Allah masuk surga. Mamata, barang siapa yang mata itu mati. Mamata sopo wong sing mati wa dan dia itu yang alamu mengetahui annahu satamane la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Siapa yang meyakini, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka orang tadi akan masuk ke dalam surga. Kan ini apa itu? Ternyata masuk ke dalam surga itu mudah. Jangan mengatakan sulit. Masuk surga itu gampang. Ya, gampang. Tidak pernah sulit. Nabi itu tidak pernah mengatakan bahwa masuk surga itu sulit. Mudah. Ya, mudah. Karena Nabi mengatakan katanya, ya Nabi, bagaimana amalan apa yang saya lakukan agar saya mudah masuk surga? Nabi kan gampang menghentikan itu. La taghdab balakal jannah, kamu jangan marah bagimu surga. Kan gampang. Nabi, saya itu bagaimana menurut jenengan? Nek kula niku namung nglakoni sing wajib tok. Nggih, mbok sunah mboten kula lakoni, kok sing wajib-wajib tok. Nek salat nggih namung salat wajib. Nek poso nggih namung poso wajib. Nek zakat nggih namung zakat wajib. Kula mboten nglakoni sing sunah blas. Sing haram ya kula tinggalaken, napa kula mlebet swarga? Iya, kamu masuk surga. Itu menandakan bahwa masuk surga itu mudah. Ya, mudah. Yang ketiga Bapak Ibu, mendapat ampunan dari dosa selain, pokoknya dosanya selain syirik ya. Dosanya pokoknya selain syirik. Dosa apa saja selain dosa syirik, insya Allah diampuni oleh Allah. Ini hadisnya nih. Barang siapa yang menemui aku, kata Allah, sakiyani menemui aku dengan membawa dosa. Ini kumpul tentang itu saja. Sepenuh bumi sekalipun, bumi ini luas bumi itu luas. Pemperwantor luas. Bumi ini luas. Seluruh bumi ini penuh dengan dosa kita. Buat nama sakresek begitu. Dosa ini. Sakresek itu aja. Niku sak bumi ini penuh dengan dosa kita. Tapi dengan syarat kata Allah, namun dia tidak menyekutukan aku, tidak dosa syirik. Ya, dengan bukan dosa syirik, maka kata Allah, saya akan datang kepadanya dengan membawa ampunan yang sama, yang serupa. Pamannya orang menghadap pada Allah dengan membawa dosa 100. Allah menyediakan ampunan 100 sehingga habis. Orang membawa dosa sepenuh bumi, Allah membawa ampunan sepenuh bumi sehingga dosa sebanyak itu akan habis. Itu bagi orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan kepada Allah. Ya, tidak menyekutukan kepada Allah. Contohnya tadi menyekutukan ada orang yang percaya kepada Allah. Kemudian orang tadi itu ke Gunung Kawi. Dia menjadi orang yang suci. Di Gunung Kawi, sungi untuk turun sore di Wonogiri. Untung nggak turun semut. Menunggu menanti jatuhnya daun garu atau buah garu. Dan jatuhnya itu katanya nanti sebagai tanda akan berhasil permintaannya kan permintaannya minta kejatuhan daun garu.
Masya Allah Bapak Ibu. Ada kisah gini, ada keluarga yang suami istri ini karakternya beda Bapak Ibu, tapi saling mencintai. Karakternya berbeda tapi saling mencintai. Suaminya itu orangnya tahu wenang, buatan tenang kok, tahu wenang, suwakan, buatan tenang kok, buatan sabar kok, tahu wenang dan suwakan. Pol untuk wenang, suwakan, kabarnya pol. Tapi sebaliknya istrinya, saya coba. Buatan wenang, buatan suwakan. Saya mengatakan ngamuan, buatan mentolo apa ini. Tapi Masya Allah, saling mencintai, saling menyayangi. Suami istri Bapak ini pernah pergi untuk menaiki rekreasi lah, musobar atau rekreasi. Naik perahu kapal laut selama beberapa hari. Ketika mengarungi lautan itu terjadi badai yang besar, sehingga perahunya itu oleng. Semua penumpang itu histeris, teriak, takut. Ya, termasuk istrinya tadi takut. Kemudian istrinya tadi mencari istri suaminya. Lu kok bapak suami lu gua anteng terjenengan itu. Wes anteng bukan berpesakan menentang tersuging. Anteng. Oh tambah ngapo istrinya bapak itu. Pak sampai niku yo bos. Mosok ini tambah menengai. Gak perasaan, gak tahu diri. Oh macam-macam teruanak bagi kuliah subuh. Terus suaminya itu dengan tatapan mata yang tajam sambil membawa pisau yang terhunus itu ditodongkan ke dadanya gini. Apa sampai nggak takut? Ya. Ditodong pisau sama suaminya tadi ditanya apa sampai nggak takut? Loh, takut apa? Saya todong pisau ini. Ya enggak tahu. Loh, kenapa kamu takut? Karena yang menodong adalah orang yang selama ini mencintai aku. Ya, enggak mungkin nanti akan melukai saya. Enggak mungkin nanti akan mencelakakan saya. Kalau sampean itu terhadap suami saja itu yakin, ya, tidak akan mencelakai. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah badai ini, bukankah musibah ini adalah di tangan Allah dan kekuasaan Allah? Kenapa kamu harus takut? Kepada Allah Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Itu Bapak Ibu bahagia. Maka kemudian si istri tadi menjadi tenang. Itu cara menyikapi hidup. Ya, cara menyikapi hidup seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu bahagia. Jadi nanti dalam keluarga kalau ada seperti itu ya biasa saja, saling melengkapi, saling melengkapi. Nanti kalau ada yang satu ngamuan, alhamdulillah saya bisa mendapatkan nikmat dari sabar. Nanti kalau pas sabar, alhamdulillah saya bisa mendapatkan nikmat dengan cara bersyukur. Kan dulu saya sudah matur kepada Bapak Ibu, ada orang yang ternyata kalau suami istri itu ada yang sabar tidak sabar, malah semuanya jalan masuk surga. Dulu ada suami yang jelek, istrinya cantik, ya, ditanya Bu, apa saya nanti bisa masuk surga? Bisa, loh kok bisa? Iya, yang penting sampean itu bersyukur, saya bersabar, semuanya masuk surga. Loh saya bersyukur, bersyukur gue bersuayu. Ya seperti saya sampean sabar, iya tak sabar untuk ibu yang ngomong. Pokoknya nanti semuanya sabar dan syukur bisa masuk surga semuanya. Tapi bahagia yang keempat, ya selamat dari mara bahaya. Orang yang beriman akan diselamatkan Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu menyelamatkan orang-orang yang telah beriman, menyelamatkan orang-orang yang telah beriman. Itu janji Allah. Dalam surat Al-Fatihah ayat 38. Kisahnya Nabi Yunus yang sangat masyhur itu. Nabi yang oleh Allah diberi ujian karena Nabi Yunus ini diberi pelajaran sama Allah, enggak kurang sabar terhadap umatnya, kurang sabar. Karena kurang sabar sehingga Nabi Yunus ini meninggalkan umatnya. Naik perahu
perahunya oleng karena syarat dengan kebanyakan muatan. Nah, tradisinya supaya nanti berlaku adil, diundi sama nakodanya. Siapapun nama yang keluar dari undian itu yang akan dilemparkan ke laut. Dilemparkan ke laut. Masya Allah Bapak Ibu, ketika diundi yang keluar Nabi Yunus, diundi lagi Yunus lagi, keluar lagi Yunus lagi. Maka Yunus ini kemudian dilemparkan ke dalam laut. Allah mengutus ikan yang besar, ya, mengutus ikan yang besar. Buatan iwak gadul Bapak Ibu, pokoknya Pak Mendel aku kok buatan iwak wedi ini, berpaus nampak hiu juga pokoknya iwak wedi. Ciri ini gede niku ikan tadi itu bisa muntal Nabi Yunus. Muntal itu apa? Makan tanpa dikunyah itu muntal. Muntal. Malah kok diuntal. Artinya makan diuntal itu nggak usah dikunyah, nggak terus mengarung munyahnya, waktu langsung blandep. Nah, niku kata jenengan dahar obat itu, betul dahar jadi muntal obat, betul dahar obat. Karena obatnya kan betul dikunyah, pahit aja jangan kunyah. Jadi obat bolong itu, biasa obat bolong itu, obat yang jenengan segera tenggorokan itu, minggu ngelak-loran itu terus jenengan apotek mbak obat bolong. Dan menapa buluku kok loro pesong jenenge obat bolong atau obat emah. Niku dikunyah mboten napa-napa, timut mboten napa-napa. Yang lainnya niku diuntal. Nah, ikan ini muntal Nabi Yunus. Artinya tanpa dikunyah langsung dilek sama ikan tadi. Ya. Nabi Yunus di dalam perutnya ikan, dibawa ikan itu ke dalam lautan yang dalam, di tengah malam yang gelap gulita. Nabi Yunus kemudian sadar akan perbuatannya, kemudian berdoa. Fana tafidul mati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Sangat gelap itu ya dijruni iwak niku dipun peteng di dalam laut yang gelap. Apalagi malam hari, ya, yang sangat gelap. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca Nabi Yunus. Maka Allah kemudian fastajabna lahu. Maka kami telah memperkenankan, mengabulkan doanya. Ya, mengabulkan. Kenapa kalau mengabulkan doanya? Di antaranya karena Yunus ini adalah orang yang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu, inilah dahsyatnya doa itu ya. Maka jangan pernah meremehkan doa. Doa itu dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Nabi Yunus yang sudah logikanya mati, ditelan ikan, dibawa ke tengah laut, tengah malam, gak harus nulungi, mesti mati. Tapi karena Nabi Yunus itu berdoa, itu kekuatan doa. Allah mengabulkan doa. Allah menolong Nabi Yunus. Nabi Ibrahim logikanya mati, kalau orang itu dilemparkan di tengah lautan api itu mesti mati. Ya. Terbakar 100% itu mesti mati. Tapi Nabi Ibrahim gak mati karena Allah menolongnya, karena Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa logikanya mati. Dikejar Fir'aun, depannya laut merah. Mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi? Tapi Allah menolong Nabi Musa ini karena Nabi Musa itu orang yang beriman, dan itulah kekuatan doa yang luar biasa. Maka Bapak Ibu bahagia, mohon ya, jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Banyaklah kita itu berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa itu seperti orang yang mancal sepeda, Bapak Ibu. Lama-kelamaan dipancal terus tak mengguni tadi. Renjenengan bagi tidak turen di bagi, betul gak ada sepeda Yamaha, gak ada namanya sepeda Yamancal namanya. Yamaha kan gak duit, larang. Yamancal, itu jenengan mancal-mancal terus begitu turen. Pokoknya dipancal terus ngerti-ngerti tekan turen. Pokoknya dipancal terus. Jadi doa itu seperti sepeda yang dipancal. Selama sepeda itu dipancal, nanti lama-kelamaan akan sampai kepada tujuan. Doa itu begitu. Pokoknya kita baca terus, mohonkan terus kepada Allah, nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan doa seperti itu. Yang kelima,
itu dijamin oleh Allah hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Ini ayat yang sangat terkenal di masyhur. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, syaratnya orang tadi beriman, maka falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, adab kepada Allah yang kedua itu adalah kita tuh bersyukur, jangan kufur. Nih, tadi kan fadkurunian kurkum maskuruli walatakfur. Bersyukurlah kamu kepada aku, janganlah kamu itu mengingkari nikmatku. Nikmat Allah itu sangat banyak. Selagi nikmat Allah itu sangat banyak. Syukur itu Bapak Ibu, kunci awetnya nikmat itu syukur. Kunci awetnya nikmat itu syukur. Jadi nanti kalau jenengan beri tulisan judul syukur, resep awet sugih, resep awet kaya, resep awet sehat, itu resepnya adalah syukur. Di zaman Nabi Musa, ini biar mudah memahami. Di zaman Nabi Musa itu ada keluarga lagi. Tadi kan keluarganya ada yang beda karakternya. Ini keluarga ini sama-sama miskinnya. Kalau orang dulu miskin itu miskin temenan. Kalau sekarang miskin itu supaya dapat PIP, supaya dapat raskin dan saja. Dan daftar PRT, saya jangan daftar sebagai orang miskin gitu. Iya, dengan miskin iya, saya tuh miskin, pembantu saya 5 miskin, supir saya 6 miskin, satpam saya miskin. Ini kan keluarga miskin, Bapak. Semuanya miskin. Kemudian Bapak Ibu bahagia. Kalau dulu orang dulu miskin sungguhan, sampai saking miskinnya, satu keluarga ada satu baju. Kalau suaminya keluar, istrinya di dalam karena nggak punya baju. Kalau istrinya ke meja, suaminya di dalam karena nggak punya baju. Saking miskinnya. Loh, kita tuh kan bingung gaya baju. Lemari itu sebel itu. Apa dirasa ini? Dulu masih hukuman ujian, dulu masih tumpuan, masya Allah. Saking banyak. Mau gitu sih kurang. Saya merasakan miskin. Nah kemudian keluarga yang miskin tadi baru. Kemudian pengumuman di Pak, katanya istrinya, Nabi Musa itu kan nabi yang luar biasa yang hebat. Maksudmu ya Pak, Nabi Musa itu kan nabi yang bisa ngomong langsung dengan Allah, bisa bicara langsung dengan Allah. Kita itu bertemu Nabi Musa dan kemudian minta tolong kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa itu menyampaikan kepada Allah agar kita itu ditakdirkan menjadi orang yang kaya, yang suci, gak miskin terus, sekali-sekali lah merasakan suci. Nah akhirnya suami itu Bapak Ibu ini ketemu Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu memenuhi permintaannya. Akhirnya menyampaikan, ya Allah tolonglah hambamu ini. Kemudian Allah itu mengabulkan Bapak Ibu, mengabulkan di wahai Musa, karena sudah tinggi saya cepatkan ceritanya. Wahai Musa, baik saya kabulkan. Tapi hanya 1 tahun ya Musa ya. Saya kabulkan menjadi orang suci tapi hanya 1 tahun. Nabi Musa berani kata, betul nopo-nopo ya Allah. Indonesia juga ada gitu kok. Sucinya hanya 5 tahun ketika menjabat saja. Nek gak kecil KPK. Ngerasanya menjadi Bapak Ibu bahagia. Ternyata diterima sama keluarga tadi, diterima. Ibadah gini loh Pak, ibadah gini. Suami istri tadi lagi itu, kita itu kan dulu pernah miskin. Bagaimana kalau sebagian harta kita itu kita gunakan untuk menolong orang-orang miskin? Ya buat program lah, makan gratis, maksud kalau kita di Indonesia. Nah, cara makan gratis, setiap selesai pengajian makan gratis, pokoknya semuanya berkah lah, bukan hanya cuma berkah saja. Senin ya berkah, Selasa ya berkah, Rabu berkah semua hari. Pokoknya tiada hari tanpa kecuali makan gratis. Ya, dibangunlah rumah-rumah tempat singgah. Itu yang dilakukan keluarga itu bagus selama suki itu. Qadarullah mana
ketentuan Allah itu orang itu sudah 1 tahun sugih, sudah lebih dari 1 tahun masih sugih terus karena masih sibuk dengan menolong orang, menyantuni orang lain terus. Nabi Musa kemudian menemui Allah, ya Allah, aku termasuk dari ya Allah. Iki wis setahun lebih ya Allah. Kok jadi sugih mawon. Apa jawab Allah Nabi Bapak ini bahagia. Wahai Musa, saya itu hanya membuka satu pintu rezeki kepada hambaku ini. Tapi hambaku ini membuka banyak pintu-pintu rezeki untuk hamba-hambaku yang lainnya. Sehingga Allah mengatakan kepada wahai Musa, aku izin. Kalau hambaku ternyata lebih dermawan daripada saya izin. Maka saya titipkan rezeki kepada hambaku lebih lama lagi. Ini resep agar fikih ini. Kalau orang itu mau bersyukur kepada Allah, seperti janjikan Allah, la in syakartum la zidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah terus menambah-nambah nikmat. Maka Bapak Ibu karena sudah kita enggak mau tahu diri nanti bolak-balik dalam jam ini Agustus apa nanti kalau Agustus kalau gimana di Agustus mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita jadi hamba Allah yang pandai-pandai mensyukuri nikmatnya, beriman kepada Allah hingga akhir hayat kita. Insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.